Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7 semester 1 dengan materi Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dan Konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Ada baiknya terlebih dahulu menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Adapun konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yang ditegas dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah undang-undang yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau biasa disingkat UUD 1945. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dipahami dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman dan norma hukum di bawahnya. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian telah mempelajari tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada bab 1. Perumusan dasar negara dilakukan oleh BPUKI dalam sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Pada bab 1, kita juga telah menyinggung tentang sidang BPUKI yang kedua. Masih ingatkah kalian? Kapan sidang BPUKI yang kedua dilaksanakan? Dan hal yang dibahas dalam sidang tersebut, tanggal-tanggal penting sidang BPUPKI.
Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Agenda utamanya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Berikut ini tanggal-tanggal penting terkait sidang BPUPKI kedua. 1. Tanggal 10 Juli 1945, Rapat Besar BPUPKI. Agenda sidang hari pertama adalah membahas tentang bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wijayoningrat dan diperkenalkan anggota baru. Sidang dilanjutkan dengan laporan Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil yang dibentuk pada masa sidang pertama. Laporan antara lain sebagai berikut. Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Panitia 9 telah menghasilkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Piagam Jakarta. Yang kedua, tanggal 11 Juli 1945, Rapat Besar BPUPKI. Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan anggota, dibentuklah 3 kepanitiaan. Ketiga kepanitiaan itu sebagai berikut. Ada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang perekonomian dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Kemudian panitia perancang pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Tjuksroksno pada tanggal itu juga. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno mengadakan sidang tersendiri. Salah satunya keputusannya adalah membentuk lagi sebuah panitia yang dinamakan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Dr. Supomo. Yang ketiga, tanggal 13 Juli 1945, Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Rapat dipimpin Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Rapat membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghapus bahasa yang terdiri atas Husein Jayaningrat, Agus Salim, dan Dr. Supomo. Yang keempat, tanggal 14 Juli 1945, Rapat Besar BPUPKI. Acara pada sidang BPUKI tanggal 14 Juli 1945 ini adalah pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai ketua panitia. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasarnya dibenahi keesokan hari supaya setiap anggota berkesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu. Diskusi
Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 atau 4 orang. Diskusikanlah berikut ini. Sebagai siswa, bagaimana cara kalian menghargai dan memaknai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945? Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu, kemudian dikumpulkan kepada guru untuk diperiksa dan dinilai.